sih Bang kalau jodoh itu cerminan diri? Percaya nggak? Percaya. Tapi Karena kenapa ada orang, dan ini contoh kasusnya teman gue sendiri sih. Jadi ibunya tuh soleha banget ya. Insya Allah. Tapi ayahnya tuh mama. Ya, yeah, wait, it's my mom. Hai mama. Assalamualaikum. Diem lo. Astagfirullah. Galak banget. Astagfirullahaladzim. Ya, gini bang. Oke, get to the point. Jadi teman gue nih, alhamdulillah ibunya tuh soleha banget. Tapi ayahnya tuh kebalikannya gitu loh. Malah cenderung abusive, terus pemabok dan macem-macem. Nah, apakah itu disebutnya fair atau adil, itu adalah cerminan diri, atau guanya yang nggak tahu masa lalu ibunya seperti apa sehingga kayak begitu, apa gimana? Ya, kalau khabithatil khabithina khabithuna pasti udah hafal semuanya. At-thayyibatul tayyibin wat-tayyibun at-thayyibat. Kata Tuhan tuh yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk, gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang yang ternyata berjodohnya dengan orang yang tidak baik, menurut kita, ya harus digarisbawahin, tidak baik menurut kita, karena bisa jadi itu baik, karena bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa bisa yang terbaik menurut Allah? Bisa jadi menjadi ladang pahala dakwahnya dia, bisa jadi menjadi ladang pahala dakwahnya dia. Oh ya, iya juga ya. Iya dong. Dan kita nggak pernah tahu hal tersebut. Mungkin pahala sholat lu nggak pernah cukup karena lu nggak pernah khusyuk dalam sholat. Mungkin pahala puasa lu nggak pernah cukup karena lu puasa juga tetap aja ngatain orang, misalnya kan. Mungkin pahala zakat lu nggak cukup karena mungkin dalam hal zakat lu masih ada riaknya. Tapi ternyata Tuhan ngirimin satu nih. Tuhan ngirimin sesuatu yang ketika lo bekerja sama dengannya dan lo bisa sabar terhadapnya dan lo dapat pahala disebabkan Tuhan rahmati lo disebabkan hal tersebut. Pernah ini kisah ulama yang nulis kitab banyak, terus muridnya mimpi, kata muridnya, waduh enak banget alam barzaknya, kuburnya, pasti karena kitab yang ditulis ya. Kata gurunya gini, bukan, sebenarnya Allah merahmati saya karena satu hal. Saya pernah nulis kitab, terus ada lalat yang hinggap di tinta dan membiarkan dia meminum tinta saya sampai dia kenyang. Ternyata semuanya tidak ada artinya kecuali itu, amalan itu. Jadi kita nggak pernah tahu amalan mana yang diterima Tuhan. Iya, benar-benar ya. Tapi jadi, salah nggak sih bang? Kenapa? Salah nggak sih bang kalau misalkan nih amit-amit ya, tapi oke, kita gambarkan nih ada di suatu apa sih namanya kasus gitu ya. Enggak, ini soalnya kasusnya ini jelek. Contohnya jelek. Jangan amit-amit. Ya nauzubillah. Ma'adzallah. Oke, misalkan nih ada seseorang yang berjodoh dengan orang yang gue sebutkan tadi. Dia nih jelek di mata kita, abusive banget. Ya, gue sebagai wanita, kalau tiap hari disakitin, tentu gue nggak akan sanggup menerima dong. Ya nggak sih? Udah disakitin secara verbal, sakitin secara fisik, bener-bener gue tuh jadi sampah, jadi keset doang lah istilahnya di rumah tuh. Gitu kan? Apakah gue salah kalau gue lebih milih untuk melepaskan dia, kemudian gue berdoa, ya Allah kasih saya pasangan yang terbaik kali ini. Karena nggak ada cewek yang sanggup loh bang gitu. Bener. Diam. Jangan. Ini yang ingin gue sampaikan ke follower lu ya. Iya, lo harus ngajarin followers lo untuk menjadi independent woman. Lo harus ngajarin mereka menjadi wanita yang tidak bergantung pada harta suami. Karena kalau terjadi hal demikian, maka dibolehkan untuk berpisah. Berapa banyak istri yang terzalimi dan rela terus-menerus dizalimi dan rela mengatakan bahwa ini sudah takdir Tuhan, padahal dia bisa keluar daripada pernikahan yang mencekam itu hanya karena dia nggak tahu kalau gue cerai sama dia, siapa yang mau ngasih makan gue. Padahal Islam membolehkan, Islam tidak zalim kepada umatnya. Islam itu membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian tapi tidak mengharamkan. Kenapa? Karena ada keadaan-keadaan di mana terpaksa memang untuk berpisah, melepaskan diri.
melepaskan diri daripada orang yang memang tidak bisa kita kontrol gitu. Lo tahu nggak ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya gak? Siapa yang bertakwa Allah kepada Allah, Allah akan kasih dia keluasan rezeki, Allah kasih solusi, Allah kasih semuanya gitu. Itu ada di surah At-Tolak. Dia ada di surah tentang perceraian gitu. Artinya, lo perempuan gak usah khawatir lo cerai pisah, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat buat lo, dan lo gak usah khawatir siapa yang mau ngasih makan gue. Tuhan yang ngasih makan ke lo kalau lo bertakwa kepada Tuhan. Makanya kalau ditanyakan tadi sama Wina, salah gak sih kalau yes. Jadi kalau kasusnya harta, Bang. Tapi ada yang emang susah. Cuma modal perasaan doang, modal cinta dan yakin banget gitu. Nih, sekalian pertanyaan gue nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jangan dong. Kadang-kadang Bang, kita ini pas banget ya temanya. Lu cerah banget hari ini. Lu pakai apa hari ini? Lu cerah banget. Make up pakai apa? Makeup lo apa sih namanya? Makeup, iya dong, pakai produk sendiri dong. Makeup ya. Oke, lanjut ya. Asik. Jadi gini, ini kan pas banget nih sama tema kita, mencari pasangan terbaik. Misalkan nih Bang, kita dihadapin sama seseorang, emang tadi gitu gue bilang, kita tuh modal perasaan doang, modal cinta doang, sampai bener-bener buta, bukan buta lagi, buta, tuli, terus hatinya tuh bener-bener ketutup, ya kan? Dia nih bener-bener bobrok banget, tidak cocok dan tidak masuk kriteria imam yang baik, atau malah sudah menjadi seorang imam ya, tapi tidak menjalankan tugasnya sebagai imam yang baik. Terus kita nih biasanya cewek rata-rata yakin banget gitu, cowok juga sama, gue bisa nih merubah dia, gue bisa nih merubah dia, gue sanggup nih merubah dia, gitu. Sebenarnya punya keyakinan seperti itu tuh salah apa benar? Nyatanya kebanyakan orang yang udah ngomong kayak gitu tidak berhasil alias gagal merubah seseorang. Oh ya? Serius, banyak kasusnya, benar. Ya. Yes. Kita tuh terlalu sombong, kadang-kadang terlalu sombong. Bisa nih gue nih, gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh apa? Boleh nggak? Maksudnya kita tuh sombong kayak gitu loh. Lebih baik mempertahankan orang yang bobrok kayak begitu, atau ya udah lepasin aja gitu. Mana? Dalam hal apa nih? Pernikahan? Udah menikah atau belum menikah? Pernikahan dan belum menikah. Atau baru mau nikah? Ya, terus belum. Yang sekarang belum menikah dulu ya? Belum menikah. Iya. Kan dia bilang, udahlah, mungkin setelah dia nikah dia bakal berubah, ya kan? Tuh. Iya, itu dia maksud gue. Kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Lo itu adalah orang yang baru hadir di hidup dia. Dia misalnya umurnya 20 tahun, lo baru hadir selama 2 tahun dan lo mau merubah hidup dia. Dia 18 tahun hidup, gak ada yang mengganggu hidup dia. Tiba-tiba lo baru datang setahun, 2 tahun lo mau merubah hidup dia. Kata dia, lu siapa? Gue 18 tahun gak ada yang gangguin gue, gak ada yang berusaha merubah gue, orang tua gue gak pernah komen. Tiba-tiba lu datang ke hidup gue langsung mau merubah hidup gue. Maka itu adalah kecerobohan. Tapi tidak menutup kemungkinan keberhasilan. Karena kata Tuhan, ya, bahwal muqtada wa may yudlil fa antajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang dikasih petunjuk sama Tuhan, yang dia dikasih hidayah gitu. Tugas kita tuh memberikan hidayah. Ya. Al-Qur'an tugas kita tuh mengantarkan hidayah, tapi tugas Tuhan yang memberikan hidayah. Al-Qur'an diperumpamakan di dalam surah An-Nahl itu. Surah An-Nahl tuh penuh dengan kisah-kisah dakwah gitu dalamnya. Surah An-Nahl. Al-Quran itu diibaratkan hujan yang turun, ya kan? Makanya unzila. Al-Quran itu diibaratkan hujan yang turun. Petunjuk itu seperti hujan yang turun. Hujan yang turun menumbuhkan tanaman. Ada tanaman yang tumbuh liar, ada tanaman yang ditanam dan dirawat setiap hari, diukur ukurannya, diukur ininya. Tapi ada yang tanpa dirawat pun dia tumbuh liar. Kedua-duanya sama-sama tumbuh. Ada yang diperhatikan, ada yang tumbuh dengan sendirinya. Disebabkan dengan air hujan. Sama dengan hidayah. Ada orang yang mungkin tidak kenal dengan Syam, mungkin gak kenal sama Wirda, tiba-tiba masuk ke live ini dan dapat hidayah dari sini. Nah, itu tumbuh dengan sendirinya.
Tapi ada juga orang yang mungkin udah dekat dengan kita, kita ceramai tiap hari, barulah dia tumbuh. Dan itu semua terserah Tuhan. Yang mana yang mau ditumbuhkan Tuhan, itu di luar kuasa kita. Di luar kuasa kita. Terserah Tuhan mau menumbuh. Sama dengan berdakwah. Seseorang mengatakan, oh nanti aja berubahnya setelah menikah. Salah kalau kita mengatakan saya mau merubahnya. Enggak. Saya akan berusaha merubahnya, tapi keputusan tetap sama Tuhan. Ya. Keren. Ini doanya dong. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa sambungannya? Waj'alna lil muttaqina imam. Ngaji dong sedikit dong, satu ayat itu aja. Jangan dong. Jangan. Sumpah beneran. Aduh, saya nih saya nih al-fakir. Siapa yang duduk lalu ada ayat di dalamnya, malaikat mendoakannya. Anda aja gimana Pak? Ini saya mau bacain pertanyaan dari kawan-kawan ya. Oke. Akhir doa ini mengatakan akhir doanya mengatakan, dan Tuhan bantu aku menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kuncinya ada pada imamnya. Si lakinya ini kuncinya. Kalau imamnya bisa jadi imam bagi orang yang bertakwa, insya Allah anak istrinya bisa jadi yang namanya qurrata ayun. Tanpa bermaksud mengajari, tanpa bermaksud menggurui, karena Syam juga tidak ada pengalaman. Insya Allah kalau Syam sudah punya pengalaman, nanti dibagi lagi sama Uya Mansur. Bang, BTW nih, aduh gue mau nanya mulu perasaan nih. Aduh, oke, gue janji deh, ini pertanyaan dari gue yang terakhir, habis itu gue bacain pertanyaan dari teman-teman semua. Bang, kalau misalkan lu kenal sama seorang cewek, biasanya kan rata-rata orang yang mau nikah itu punya ujian. Tiba-tiba diuji sama keluarga dari calonnya atau keluarga dia sendiri. Atau ternyata ini bagaimana kalau misalkan ketika udah mau mendekati hari H, lu baru tahu background cewek lu tuh kayak apa. Maksudnya sebenar-benarnya yang dia tuh nggak pernah buka sama sekali. Mohon maaf nih kalau misalnya gue ngomongnya jorok atau kurang sopan ya. Bagaimana kalau misalkan cewek lu yang sebelumnya itu sudah pernah berzina? Yes. Yeah. Ini kan kita konteksnya mencari pasangan yang terbaik gitu. Apakah lu tetap ingin mempertahankan sama dia, tetap lanjut, atau ya udah deh, gue doa dulu dah nih, gue sabar dulu, gue lepasin dulu. Gimana menurut lo? Gue bakal ngukur diri gue. Kalau memang gue pun orang yang nggak pernah berzina, maka gue bakal menjadikan itu prinsip. Gitu. Gue prinsipal banget nih. Gue perjaka, nggak mungkin gue mau sama yang nggak perawan gitu. Tapi kalau misalnya gue pun nggak luput dari kesalahan, gue pun nggak luput dari dosa, dan gue pun pernah melakukannya, maka gue mengatakan ya udah mau kemana lagi, masa lalu gue, kita sama-sama menata masa depan. Cuman jahatnya, kenapa di akhir baru ketahuan? Harusnya kalau memang itu adalah sebuah prinsip, dari awal ditanyakan gitu. Dari awal harusnya udah menyatakan apa yang seharusnya disampaikan gitu. Ya. Tapi kalau lu posisinya sebagai cowok, lu sakit hati nggak sih? Kalau misalnya itu menurut gue prinsip, maka gue sakit hati. Enggak, gue nanya lu sendiri nih, bukan menurut lu sendiri bagaimana? Kalau itu terjadi sama lu, mudah-mudahan tidak ya. Anda mau ngapain gitu? Kayaknya gue terusin. Yes. Jarang loh cowok kayak gini. Karena gue ya mungkin saja dosa berzina dia udah diampuni Tuhan, sementara mungkin gue ada dosa gue yang belum diampuni Tuhan, dan bisa saja dia lebih mulia daripada gue, gitu aja sih paling. Tapi nih, oke, itu kasusnya kalau dia udah bertaubat ya. Yes. Itu kan gue nanya mulu. Tapi kalau belum bertaubat, nah itu dia 3 hari menjelang pernikahan dia sama yang ya terus begitu. Gua tinggalin, sorry. Masya Allah. Tapi aslinya memang ada yang seperti itu loh. Karena kita udah ada perjanjian dan kita udah sama-sama komit. Maksud gue tadi kalau itu adalah masa lalu. Tapi kalau kita udah bareng, udah merencanakan pernikahan 3 hari sebelum akad, lo tidur sama cowok lain, gue tendang
Padang lu. Astagfirullah. Jauh-jauh lu. Gue cemburuan banget orangnya. Oh gitu. Oh. Iya. Karena kalau gila apa? Parah banget itu sih, parah banget sih. Berkhianat sebelum dipercaya. Sakit nggak tuh? Sakit banget. Tahu-tahu anak gue lahir kok kayak nggak mirip gue, nggak mirip ibunya. Anak siapa nih? Ternyata ada yang investasi 3 hari sebelum nikah. Aduh, ini pembahasannya nih. Pembahasannya terlalu kesana ini. Oke, ini gue mau bacain satu pertanyaan dari temen ya. Kok temen sih? Dari followers. Oke. Ya. Gini. Gimana kalau dijodohin orang tua? Apakah itu sudah dipastikan itu pasangan terbaik kita? Gitu. Orang tua tuh kadang sok tahu. Iya sih? Ujian, iyalah. Karena dia merasa bahwa lebih banyak makan asam garam. Gitu. Al-Quran tuh ngomong tentang orang tua itu ujian kita sebagai anak untuk orang tua yang sudah lanjut. Pertanyaannya, kalau orang tua kita udah lanjut, berarti kita udah dewasa. Nah, ujian kita sama orang tua itu ketika kita udah dewasa sebenarnya, bukan ketika kita waktu kecil, ya kan? Kalau orang tua kita udah lanjut, kita udah dewasa, itu udah jadi ujian orang tua kita. Termasuk kalau orang tua kita udah ngejodoh-jodohin kayak gitu. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua yang dijodohkan sama orang tuanya itu nggak baik. Nggak semua nggak baik. Ya, lo harus bisa menerima dan bukan menerima dijodohkan ya, menerima pendapat orang tua dulu. Karena banyak juga anak yang kayak gini, aku jodohin sama yang nggak mau, langsung nggak mau aja gitu, padahal belum kenal anaknya. Padahal belum tahu orangnya gimana. Iya, benar. Dia terima dulu. Oh, ya emang yang mana sih Pak orangnya? Emang yang mana mah? Kalau itu baik buat mama ya udah, nggak apa-apa kalau buat kenalan dulu. Tapi kasih waktu buat aku kenalan sama dia gitu. Jangan langsung. Oke, kalau lu sendiri mau nggak dijodoh-jodohin atau lebih prefer nyari sendiri? Gue udah 3 kali jodoh-jodohin sama orang tua gue. Akhirnya orang tua gue menyerah. Kenapa? Karena gue selalu bandingin sama cewek gue kan. Misalnya gue lagi dekat sama cewek, terus gue kenalin sama cewek lain gitu. Terus gue kasih lihat, mak, cewekku kayak gini, mama kenalinnya yang kayak gitu. Langsung nyokap gue nyerah. Ya elah, perbandingannya jauh banget, kata dia. Emang siapa ceweknya? Dulu. Oh, udah enggak lagi sekarang. Enggak lagi. Kan lagi PDKT sama kamu kan. Aduh, ini gue ya mau gue save gimana, nggak gue save gimana, bingung gue ini. Yang kemarin lo udah bikin salah banget, Wir. Ya Allah, lagian itu kalaupun di upload ya, nggak berani ngomongin apa orang. Emang itu ngomongin orang ya? Ngomongin orang dong. Terus kalau fansnya marah gimana? Lemong gitu. Bukan yang itu loh, Anda. Oh, Icis. Dia nyebut merek lagi. Maaf, temen aku tuh. Ya udah sih gitu aja. Mungkin last statement, Bang. Pas dijodohin, ya. Akhirnya orang tua gue nyerah. Dan gue nggak pernah menolak juga. Gue bilang ya udah kenalan aja dulu Pak. Udah kenalan, udah gak nyambung ya udah gue kasih tahu. Karena gue tetap menghargai orang tua gue gitu kan. Akhirnya mereka bilang ya udah deh pengen dijodohin juga. Lo nggak pernah terima, malu juga gue gitu. Iya. Nih terakhir. Tipe... Carilah. Bukan, ntar dulu ini ada pertanyaan. Tipe cewek yang disukai. Tipe cewek tuh banyak yang nanya tipenya Bro Syam seperti apa. Silakan. Cantik. Terus? Cantik menurut gue lah ya. Oke. Iya. Yes. Yang kedua lucu. Cantik lucu. Lucunya tuh yang fun gitu, yang kayak wah dia banget berarti ya. Bener kata orang-orangnya. Yang kayak
apa ya, bodor gitulah. Iya. Oke, cantik, terus lucu, terus apa lagi? Udahlah, yang pinter lah. Pinter. Iya dong. Karena dalam Al-Quran disebut dia tambah Tuhan ibak. Genetiknya si anak tuh ngambil dari kepintaran ibunya. Tapi ada yang keren gini nih, Wirda, sedikit terakhir nih. Ya. Pas Imam Syafi'i ditanya, kan yang pilih yang mana, yang cantik atau yang pinter? Terus tadi ya, gue pilih yang pinter aja deh, ya kan? Kenapa nggak pilih yang cantik? Gue takutnya kalau anak gue lahir, mukanya ikut gue, bodohnya ikut ibunya. Aduh, makanya kita tuh kalau doa itu yang lengkap, ya kan? Yang lengkap, yang pintar, yang cantik iya, yang ganteng ya buat yang cewek. Terus yang mandiri ya pokoknya sesuai kriteria yang kalian mau. Nggak ada salahnya dong kita doa sesuai kriteria yang kita inginkan. Bener nggak? Lo lahir tahun berapa sih, Irda? Kenapa emang? Enggak, gue nanya doang. 2000. Ini kalau ada slot lu mau masuk. Gue nanya tahun berapa, ada slot. Enggak, gue tapi nanti aja kita bicarakan ya lebih lanjut lagi. Gue mau nanya yang lain soalnya ada lanjutan pertanyaannya. Apa? Berapa lu lahirnya? 2000. Gue punya dua tanggal lahir. Punya 2 tahun lahir, 99 sama 2001. Yang banyak di Google 2001. Yang benar 99. Tahun 99 itu bokap tuh udah jadi ustadz belum? Udah ceramah belum ya? Ya. Insya Allah. Lo lahir di saat bokap lo belum, tapi udah mendalami agama. Belum terlalu. Oh ya, Masya Allah. Berarti doanya hebat banget. Kenapa emang? Berarti orang Wirda Mansur yang hebat ini nggak lahir dari seorang ustadz. Belum jadi ustadz. Iya memang. Belum jadi ustadz. Belum. Ya. Makanya itu, jadi teman-teman sekalian punya kesempatan melahirkan anak-anak sehebat Wirda Mansur, walaupun mungkin kita bukan. Malah waktu itu Bang, status bokap gue punya status. Oh iya. Tahanan. Yes. Bagaimana bisa gitu kan? Pas lo dalam kandungan nyokap. Iya betul. Masya Allah. Alhamdulillah sih ya. Kekuatan doa sih emang. Lagi khusyuknya berdoa bokap berarti di sana. Kayaknya sih begitu ya. Ya, kita kan ngelihatnya tahanan jelek nih. Bener banget ya. Iya. Padahal tahanan itu tempat Nabi Yusuf menjadikan dia sebagai Raja Mesir. Iya dong. Tapi balik lagi ke individu masing-masing sih ya. Iya, oke deh. Ya udah kalau gitu kita siap-siap buka dulu. Saya selalu senang kalau ngobrol sama Wirda. Kenapa begitu? Karena pinter, cantik, Masya Allah. Ya, sama banget sama 3 tipe yang kusebutkan tadi. Aduh, bukan gue yang ngomong ya, gue up. Gue gak tahu. Iya. Oke deh guys, terima kasih banyak ya. Lu pasti pakai celana pendek ini? Gua enggak, kenapa emang? Oh itu. Yang kemarin pakai celana pendek kan? Enggak ya? Pakai, kenapa emang? Gak apa-apa. Tanya aneh. Gue mau astaga. Oh biar gak selesai live-nya ya. Iya, gue pengen ngobrol. Kan selalu cowok kayak gitu. Cowok tuh harus pinter-pinter, jangan kehabisan bahan. Cowok tuh jangan gitu. lagi ini. Kamu lagi apa? Udah makan belum? Bener banget. Nih Bang, gue tuh masih gak ngerti kenapa cowok tuh nanyanya udah makan belum, tapi gak nanya udah minum belum. Ya orang kalau nanya udah makan belum, nanya dong udah minum belum. Iya gak sih? Lu mau gue cekugan terus gue mati terus lu bisa selingkuh gitu maksudnya. Gak ngerti gue. Dia nanya tuh yang lengkap gitu loh. Kalau bukan gue beda. Kata bokap gue nggak bakal nanya lo udah makan belum, karena manusia lapar pasti makan. Iya. Kalau gue tapi nanya lo udah sholat belum,
Wih. Iya dong. Karena selalu lupa sholatnya. Kalau manusia nggak mungkin lupa makan dia. Lapar pasti makan. Iya. Udah dah. Udah mau 5.30 deh. Ya udah, oke. Sama gue ya udah. Makasih banyak lo ya. Udah di-save lo ya. Di-save, di-upload. Iya, gue ganti handphone. Tadi kepanasan jadi mati. Pantesan ya udah. Oke deh, terima kasih Bang Syam. Buat pemirsa. Oke, udah. Sarangnya ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.